Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu memilih menjadi lilin agar mantan bisa bersinar terang. Cintamu yang paling indah. Ya. Tahu lilin ya? Lilin itu kan banyak menginspirasi berbagai karya sastra, novel, lagu-lagu, dan seterusnya. Karena lilin ini memang sangat inspiratif ya. Dia dinyalakan, sumbunya dinyalakan di tengah kegelapan ya. Dia menyinari sekelilingnya. Semua orang mendapatkan manfaat dari lilin. Orang bisa belajar, kemudian orang bisa saling melihat, ya. Orang jadi tidak tersandung. Bahkan kalau zaman saya masih kecil tuh belum ada alat pres itu. Kalau ada orang jualan kacang goreng segala macam itu kan dimasukkan ke plastik. Lilinnya itu digunakan untuk memanaskan plastiknya tuh biar tertutup rapat kembali. Jadi lilin itu manfaatnya sangat baik. Tetapi lilin dia menerangi sekelilingnya. Setelah itu dia habiskan, meleleh. Habis. Dan dia kemudian dilupakan. Dia memberikan cahaya, menerangi semua orang di sekitarnya, dan dia membuat dirinya sendiri meleleh, dan kemudian dia dilupakan. Itu kan pengorbanan yang paling tulus, agar semua orang mendapatkan manfaat dari diri dia. Dia membiarkan diri dia meleleh, dan setelah itu semua orang melupakannya. Kan kita tidak ada yang pernah ingat ya dengan lilin yang pernah kita hidupkan. Kita melupakan lilin tadi, walaupun lilin-lilin tadi sudah banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, jadi nih, ketika Anda memilih menjadi lilin, artinya Anda berkorban, Anda mengalah, Anda menyingkir. Menyingkir dari apa? Menyingkir dari begitu banyak hal, agar mantan bisa terus bersinar terang. Karena Anda merasa sedih ya. Kita hadir nih di dalam kehidupan mantan. Karena kehadiran kita, mantan kemudian jadi bertengkar terus-menerus dengan orang tuanya. Karena orang tuanya dengan segala alasan yang dicari-cari tidak pernah menyetujui kehadiran kita. Ya. Nah, jadi kemudian kita memilih untuk menjadi lilin, ya, meleleh begitu kan, sudah habis-habisan, uang habis, tenaga habis, pikiran habis, waktu habis, semuanya habis untuk mantan tadi. Dan kemudian kita
memilih untuk mengalah dan minggir. Karena kita tidak mau kan melihat mantan bersedih terus. Tidak mau melihat mantan bertengkar terus dengan orang tuanya. Tidak mau melihat mantan stres. Maka kita yang memilih untuk mengalah. Kita tidak mau melihat kuliah mantan menjadi terganggu. Kita pengen melihat dia sukses, melihat dia berhasil, dan dia bersinar. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung agar kita bisa selalu berdoa bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ada kisah nih ya, sebuah pernikahan siri. Masih kuliah nih si wanita. Ya, yang memang sejak awal ya, si laki-laki ini sudah ditolak lah oleh keluarganya. Mau ketemu orang tuanya, ditolak terus pokoknya begitu. Karena takut berdosa, akhirnya mereka menikah secara siri ya. Tetapi hasilnya, si istri ini jadi bertengkar terus nih dengan orang tuanya untuk membawa masuk sang suami ke keluarganya. Karena orang tuanya pokoknya tidak, ya tidak. Juga menekan sang suami ya. Jadi orang tuanya belum tahu nih kalau sudah suami istri. Menekan sang suami atau si laki-laki ini jangan lagi dekat-dekat dengan anaknya. Karena mereka berpikir ini baru PDKT saja. Padahal sudah menikah. Ya, si istri ini stres, ya, stres, kemudian capek, lelah begitu kan. Akhirnya mereka banyak bertengkar. Dengan orang tuanya bertengkar, dengan sang suami juga bertengkar. Apa yang dilakukan oleh sang suami kemudian? Dia sudah berjuang ya, dia sudah berusaha untuk bisa ketemu, untuk bisa menjelaskan. Walaupun kehadirannya tidak pernah dianggap oleh orang tua si wanita ya, dia jalan dengan penuh cinta dan rasa bahagia. Si wanita ini sakit, ya namanya istri dia yang ngurusi. Apapun yang dibutuhkan oleh sang istri ini, dia berusaha penuhi. Tetapi karena dia melihat kalau dia terus hadir, maka kuliahnya ini akan terganggu. Ya, bahkan bisa mungkin tidak rampung. Kalau dia terus hadir, si istri ini dengan orang tuanya akan tidak akur ya, akan bermusuhan bahkan, dan seterusnya. Maka dia memilih untuk minggir, untuk menyingkir. Ya. Agar apa? Ya agar sang istri ini tetap bersinar. Kan dia di keluarganya karena nikahnya nikah siri kan tidak ada yang tahu. Keluarganya tahu dia tetap single kan. Si laki-laki ini cuma PDKT saja. Agar apa? Ya agar dengan segala kesuksesan pendidikannya, orang yang dia cintai ini bisa bahagia. Tetap bersinar,
bisa bahagia bersama orang yang dipilih oleh orang tuanya. Dan dia memilih melihat dari jauh. Ya. Ketika sang istri ini, ya, dia ini kan sebenarnya masih suami, tapi kan siri. Kalau siri kan ya begitulah ya. Kemudian sang istri ini menikah ya. Dia tahu kan. Dia datang tuh. Sebelum pandemi itu ya. Pakai masker begitu. Ikut nyumbang ya, dan mendoakan agar istrinya bahagia. Walaupun kebahagiaan istrinya itu adalah awal penderitaan dia. Ya. Ketika istrinya tertawa bahagia, disambut dengan permadani ya, oleh keluarga laki-laki, oleh keluarga mertuanya, ya, dia sendirian, hatinya terluka, merawat luka hatinya sendirian. Ketika sang istri ini bisa bahagia setiap hari, sang suami menangis setiap hari. Tetapi itu pilihan dia. Ya, biar kalau menderita itu dia. Jangan sampai istri yang dia cintai itu, walaupun dia sudah tidak pernah dianggap lagi sebagai suami, bahkan mungkin istrinya menyangkal. Ya, kalaupun dia mau bilang, saya ini suaminya, mungkin kata istrinya, Anda siapa? Begitu ya. Jadi agar orang yang amat sangat dia cintai sampai kapanpun itu selalu bisa bahagia, walaupun bahagianya itu di atas kesedihan dan penderitaan dia selamanya. Ya, tetapi ya bahwa menghindari perdebatan, menghindari pertengkaran, itu adalah sesuatu yang baik ya. Nah, ini si laki-laki ini kemudian tanya ke saya, Ustaz, apakah yang saya lakukan ini salah atau benar? Ya. Badannya jadi kurus. Ya. Kenapa? Karena tiap malam tidak bisa tidur, nangis terus kan. Pokoknya jadi kasihan banget lah melihatnya. Dan saya cuma bisa bilang, ini bukan persoalan benar atau salah, tetapi cinta sejati itu harus memang selalu siap mengorbankan dirinya agar orang yang dia cintai bisa bahagia. Itu cinta sejati. Kalau cinta tapi tidak siap berkorban, belum mencapai yang namanya cinta sejati. Dan ketika Anda, saya bilang, menghindari perdebatan, menghindari agar jangan sampai istri Anda berdebat terus dengan orang tuanya, apalagi sampai bermusuhan, itu adalah jalan yang benar. Nah, di dalam sebuah hadis, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata kepada anaknya, Ya bunayya, iyyaka wal mira, fa inna naf'ahu qalila, wa huwa yukhijul adawata bainal ikhwan,
Wahai anakku, tinggalkanlah perdebatan, karena perdebatan itu manfaatnya sedikit, dan perdebatan itu bisa membangkitkan permusuhan di antara orang yang bersaudara. Ya. Jadi ketika kita diajak berdebat, apalagi memang oleh orang yang sudah tidak menyukai kita, maka jalan yang terbaik apa? Lebih baik mengalah saja, lebih baik minggir saja, ya. Karena dengan menghindari perdebatan itu, hati kita tetap baik. Karena orang kalau sudah berdebat, dia akan selalu mencari argumentasi bagaimana caranya untuk menang. Tetapi dengan menghindari perdebatan, hati kita akan selalu menjadi hati yang baik, dan cinta yang menghindari perdebatan, menghindari pertengkaran, menghindari jangan sampai orang yang dicintai itu susah. Itu adalah cinta yang paling indah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.